Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Advent yang kedua melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Martinus Ngarlan PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintah, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter, petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Materikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakanlah kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 443. Tolong
puncak Sinai, bersuaralah Bani Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu, bapak, suster, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita masih diminta untuk senantiasa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Penyelamat. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, seruan Yesaya dalam bacaan yang pertama. Kita menantikan langit dan bumi yang baru, kata-kata Santo Petrus dalam bacaan yang kedua. Dan Yohanes Pembaptis juga menyerukan soal persiapan, menantikan kedatangan Sang Penyelamat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pagi hari ini. Kita menyadari diri kita sebagai orang yang sering jatuh dalam dosa. Mari kita persiapkan hati kita dengan mohon ampun kepada Allah, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, di padang gurun ratakanlah jalan, Tuhan luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan misa pagi ini dengan ujub mohon berkat Tuhan bagi seluruh umat paroki Santo Petrus Pekalongan. Mohon berkat bagi para pekerja pengusaha, agar usaha dan pekerjaan semakin hari semakin bangkit dan berhasil. Bagi yang sedang sakit mohon rahmat kesembuhan, baik di rumah sakit, di rumah sendiri, maupun perawatan yang lain. Terlebih yang sedang terpapar COVID-19 dijamah Tuhan dan disembuhkan. Bagi yang sedang jatuh, Tuhan bangkitkan kembali, sehingga punya semangat dan gairah untuk melanjutkan peziarahan ini. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan roh-Mu. Semoga roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik, sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir,
bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih
Kamu ya Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, bersiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Dan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mempersiapkan datangnya Sang Penyelamat dengan berjaga-jaga sudah diwartakan dalam misa minggu yang lalu. Sikap berjaga-jaga yang diserukan oleh Tuhan Yesus Minggu Advent yang pertama kemarin adalah sikap yang tak cemas, tidak mencekam, tidak takut, namun sikap yang aktif, penuh pengharapan. Sikap siap menerima datangnya Sang Penyelamat. Saudara-saudari, sikap kedua dalam mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat pada minggu ini adalah sikap yang aktif dengan membangun semangat pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa, pertobatan tidak hanya ritual belaka, tidak hanya seperti misalnya penerimaan sakramen rekonsiliasi, tetapi pertobatan mestinya masuk ke dalam perubahan sikap dan perubahan hidup. Pembaharuan diri yang terus-menerus. Karena pertobatan yang sejati tidak cukup kita hanya secara ritual, apalagi hanya di dalam kata-kata belaka. Saudara-saudara yang terkasih, perubahan cara hidup yang macam apakah yang mestinya kita persiapkan, kita lakukan? Perubahan cara hidup, misalnya cara kita memandang orang lain. Kalau kita punya kebiasaan melihat orang lain semua negatif, semua jelek, semua keliru,
Dan kalau ada masalah selalu orang lain yang disalahkan. Kita perlu belajar untuk melihat secara lain. Melihat orang lain dalam sisi yang positif. Dan belajar juga kita untuk bercermin dalam diri kita. Bahwa kita pun juga pernah dan bisa bersalah. Tidak mungkin manusia itu selalu benar dan tidak pernah salah. Tetapi pasti punya kesalahan dan kelemahan. Ini perubahan hidup. Perubahan cara pandang kita kepada orang lain. Kalau kita punya kebiasaan menjelekkan sesama kita, ngerasani sesama kita, maka sikap yang perlu diubah adalah kita perlu menghentikan sikap-sikap itu. Kalau biasanya kita mudah ngerumpi kejelekan orang lain, kita mari belajar untuk juga membicarakan keutamaan dan kebaikan orang lain. Yang kedua misalnya perubahan dalam tingkah laku kita. Kalau dulu kita kurang peduli, acuh tak acuh terhadap sesama kita yang sakit, yang menderita. Kita sekarang perlu mengubah cara hidup kita, tingkah laku kita semakin peka pada penderitaan orang lain. Semakin peduli pada yang sakit, yang miskin, yang menderita, yang dipinggirkan, yang dibuli, yang diolok-olok. Sikap peduli ini juga sikap perubahan dan merupakan bentuk nyata dari pertobatan kita. Kalau mau diringkas, kita perlu mengubah hidup dari cara hidup manusia lama menjadi manusia yang baru. Mengubah hidup dari kecenderungan berbuat dosa. Manusia yang berdosa menjadi manusia yang berrahmat, yang penuh rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dan itulah menurut saya pertobatan yang sejati. Itulah arti mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Maka setelah niat berubah itu kita lakukan, kita akan merayakan perubahan cara hidup kita itu dalam sakramen rekonsiliasi. Pengakuan dosa adalah salah satu cara rekonsiliasi, dan pengakuan dosa pribadi menjadi yang paling ideal yang diresmikan oleh gereja. Pengakuan dosa personal adalah sakramen rekonsiliasi yang sangat-sangat dianjurkan oleh gereja. Cara yang lain adalah dalam kondisi tertentu, ketika umatnya begitu banyak melimpah, ribuan misalnya, pastornya tenaganya hanya satu, dan tidak mungkin untuk mendengarkan satu persatu pengakuan dosa pribadi itu. Juga ketika kondisi ada dalam bahaya mati, atau dalam situasi perang dan darurat yang lain. Dan juga ketika ada masalah khusus seperti sekarang, ada pandemi COVID-19 dengan ancaman bahaya penularan COVID, maka diizinkan untuk ibadat tobat umum dengan absolusi umum. Umat kumpul di gereja dalam jumlah yang terbatas dan dibagi. Diadakan ibadat tobat bersama dipimpin oleh imam, dan akhirnya imam memberikan absolusi umum. Namun dengan janji dalam waktu yang memungkinkan umat akan pengakuan dosa secara pribadi. Lalu dalam kondisi yang sangat terpaksa, umat yang sakit,
umat yang sangat rentan dan tua atau lanjut usia tidak bisa mengikuti ibadat tobat di dalam gereja dan penerimaan absolusi umum, boleh umat dalam ibadat di rumah mohon ampun secara langsung kepada Allah yang berbelas kasih. Namun absolusi lewat online tidak diizinkan. Maka permohonan ampun secara pribadi didahului dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, penyesalan diri dan niat untuk tidak mengulangi lagi, serta janji untuk pengakuan pribadi dalam waktu yang memungkinkan itu diizinkan. Saudara-saudara yang terkasih, kita nanti tanggal 20, 21, 22, 23 akan mengadakan sakramen rekonsiliasi dengan ibadat tobat umum dalam absolusi umum di gereja. Jadwal akan disusun dalam waktu dekat dan akan diedarkan kepada umat. Wilayah mana dan kapan jadwalnya akan disampaikan. Jadi umat tetap diundang ke gereja untuk ibadat sabda, ibadat pertobatan, dan menerima absolusi umum. Itu langkah yang kita tempuh berdasarkan dengan surat dari Bapak Uskup beberapa hari yang lalu. Saudara-saudari, itulah perayaan pertobatan kita dalam sakramen. Tapi yang lebih mendasar dari itu adalah bagaimana kita mengubah cara hidup kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang lama menjadi baru. Dan sakramen rekonsiliasi adalah perayaan perubahan cara hidup itu. Selamat mempersiapkan datangnya Sang Penyelamat dengan membangun semangat pertobatan yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita sebagai tanggapan kita atas sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita doakan syahadat iman Katolik. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah berdoa kepada Allah, Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janjinya. Semoga kita bekerja bersama dengan penuh harapan dan keberanian, supaya Yesus Putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Marilah kita mohon kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa,
Semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan, dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa lain, maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu di Paroki Santo Petrus Pekalongan ini. Kami mohon limpahkanlah damai sejahtera, sukacita, kegembiraan pada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dan secara khusus berkatilah umat-Mu, para pekerja dan para pengusaha, siapapun yang berkarya dalam kehidupan sehari-hari, berkatilah agar segala usaha mereka berhasil dengan baik. Pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka berjalan dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan cara yang sempurna, yang didasari oleh cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Berkatilah juga umat-Mu yang sedang jatuh, terpuruk, Kau bangkitkan kembali. Yang sedang sakit, Kau jamah, Kau urapi, Kau pulihkan kesehatannya dan Kau sembuhkan. Yang sedang berselisih, bertengkar, Kau damaikan kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi dan mengabdi kepadamu, Allah kami, sepanjang segala masa. Amin. Persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur, dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu perkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu, seturut teladan Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas saya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi,
Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, korban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu korban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam korban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Kristoforus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tata surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru, yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melamukan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa pujian syukur kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan beritukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi persetelah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah
penolong yang kudus. Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allahmu. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima, menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putramu yang penuh kemuliaan, dengan membangun semangat pertobat yang sejati, sebab bila Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. A. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama, Teresia Aryani Kristasari dari lingkungan Santo Paulus dengan Yosua Prastio Budi Kartika dari Semarang. Clara Lukita Sari Wibowo dari lingkungan Santa Kristiana dengan Iwayan Rito Janfrida dari Bali. Pengumuman kedua, Agnes Dwi Purnamasari dari lingkungan Santo Fransiskus Saverius dengan Antonius Vino Nantio Pamungkas dari Paroki Santo Arnudus Jasen Bekasi. Francisca Heni Budiastuti dengan Antonius Slamet Yudiono, keduanya dari Stasi Karanganyar. Pengumuman ketiga, Margareta Titien dari lingkungan Santa Marta dengan Christian Iwan Wirawan dari Paroki Santa Teresia Majenang. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. B. Kegiatan Paroki. 1. Donor darah yang sudah dijadwalkan pada hari Minggu 6 Desember jam 9 pagi di area parkir gereja paroki untuk sementara ditunda sampai ada pemberitahuan lagi. 2. Baptisan bayi dan anak usia di bawah 3 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember jam 10 pagi. Pendaftaran menggunakan formulir yang dapat diminta di Ketua Lingkungan atau Stasi, paling lambat hari Senin 21 Desember. Pendampingan wajib untuk orang tua dan wali baptis pada hari Selasa 22 Desember jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 Gereja Paroki. 3. Pengumpulan sembako aksi Natal 2020 akan dimulai tanggal 30 November sampai dengan 7 Desember 2020 pada jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang di Gereja Paroki. Sembako yang dikumpulkan berupa beras, gula, dan mie instan. Untuk informasi lebih jelas, silakan menanyakan pada Ketua Lingkungan atau Stasi. 4. Pendalaman Iman Advent 2020 dilaksanakan di keluarga-keluarga. Ada 2 macam. Ibadat keluarga mulai tanggal 29 November sampai dengan 25 Desember. Waktu diatur sendiri. Pendalaman Iman Advent setiap hari Kamis dimulai 3 Desember jam 7 malam. Khusus pertemuan keempat, harinya diatur sendiri. Bahan pendalaman ada 2 bentuk.
buku, dan soft copy. Keluarga dipersilakan memilih. Disarankan memakai soft copy untuk mendukung Go Green. 5. Kursus persiapan hidup berkeluarga atau kursus perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 29, 30, 31 Januari 2021, hari Jumat sampai dengan Minggu, dengan biaya per orang Rp175.000. Pendaftaran melalui sekretariat pada jam kerja atau secara online pada Saudara Satrio. Nomor telepon Satrio bisa ditanyakan pada Ketua Lingkungan atau stasi. Pendaftaran mulai hari Senin 23 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Saudara-saudari, saya menambahkan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan misa kita di gereja. Dalam surat edaran ke Ketua Lingkungan dan Stasi, kami sampaikan bahwa mulai hari ini atau kemarin sore dan juga minggu depan tanggal 12-13 Desember, misa di gereja dihentikan sementara mengingat kondisi pandemi COVID-19 semakin hari semakin meningkat di wilayah Pekalongan ini. Maka misa minggu ini dan minggu depan secara online live streaming. Misa harian pagi mulai besok Senin pagi sampai dengan tanggal 18 Desember diliburkan sementara. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak sangat mendesak yang mengumpulkan banyak orang di sekitar paroki mohon tidak dilaksanakan. Yang kedua berkaitan dengan pilkada tanggal 9 Desember, sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut, diandaikan masih terus berjalan. Tanggal 9 Desember kita, Kota dan Kabupaten Pekalongan akan mengadakan pilkada, memilih calon wali kota dan wakil wali kota dan wakil calon bupati dan wakil bupati. Saya hanya mengingatkan kembali apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu silakan menggunakan hak pilih dengan baik demi masa depan yang lebih baik kota dan kabupaten Pekalongan. Pilihlah calon-calon yang beriman toleran, menghargai perbedaan dan menghargai agama lain, yang bisa menerima Pancasila dan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45, yang berani menolak radikalisme dan intoleransi. 4, yang bebas politik uang. Yang 5, tidak mempolitisasi sara, agama, suku, ras, dan golongan. 6, yang mampu memperjuangkan kepentingan umum, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Silahkan jenengan menggunakan kriteria itu. Calon wali kota dan wakil wali kota, yang pertama nomor 1 Bapak Aap dan Salahuddin atau Aladin, didukung oleh PDI Perjuangan, Hanura, PKB tidak resmi, PAN, dan P3. Calon nomor 2 Ibu Balkis dan Pak Makrus, diusung oleh Golkar, PKS, Nasdem, Gerindra, dan PKB. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, nomor 1 Bapak Asip, Petahana, dan Ibu Sumarwati dari Partai PKB, P3, dan Gerindra. Nomor urut 2 Fadia Arafik dan Reswandi, diusung PDIP, Golkar, PAN, dan PKS. Selain kriteria yang tadi ada 6, saya menambahkan perhatikanlah partai-partai pengusung atau pendukung calon-calon ini. Kita jangan terjebak dengan partai-partai tertentu yang barangkali tidak toleran, yang tidak menghargai agama lain atau orang lain yang berbeda, yang barangkali juga yang beraliran keras dan tidak toleransi.
Mohon dipertimbangkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, silahkan nanti ketika jenengan ke tempat pemungutan suara, perhatikan rambu-rambu yang ada, perlengkapan yang harus dibawa, terlebih protokol kesehatan yang ketat. Beberapa lembaran dalam video atau lembaran di WA sudah saya kirim ke ketua lingkungan dan stasi masing-masing. Silakan para ketua stasi lingkungan untuk mengedarkan kepada umat beberapa catatan yang sudah dibuat oleh KPU berkaitan dengan cara pemilihan tanggal 9 nanti. Kalau kita pilkada, kalau nyoblos tentu hanya 1, nyoblos 2, 3, atau 4 itu tidak sah karena kartu suaranya pasti rusak. Maka yang sah adalah nyoblos 1 saja, jangan 2, jangan 3, karena merusak sehingga tidak dinyatakan valid atau sah oleh KPU. Ini catatan saya. Selamat mengadakan dan mengikuti pilkada di kabupaten maupun di kota Pekalongan. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri ekaristi kita, agar kita semakin siap untuk menyambut datangnya Sang Penyelamat Yesus Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi Minggu Advent yang kedua sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Beritalah kami dengan